Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Kita sudah melewati hari pertama ya. Kita mulai bersiap-siap memasuki hari kedua. Bung Rocky, ada baiknya ini di awal Ramadan ini kita sedikit berkontemplasi di tengah-tengah situasi keputusasaan. Ini bangsa ini melihat bagaimana masa depan bangsa ini. Mahasiswa melihat Indonesia sekarang gelap. Dan kemudian anak-anak muda pintar yang memilih untuk kabur aja dulu. Sementara menghindar ke luar negeri sambil menunggu situasi membaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama puasa dan selalu ada dimensi sosial dari ibadah puasa, yaitu menahan segala macam jenis negatif mentality, rasa lapar, rasa marah, keinginan untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Jadi puasa sebetulnya ada semacam peralatan batin manusia untuk mengontrol ego kita. Jadi kita boleh anggap bahwa secara psikologi super ego kita diuji justru di dalam keadaan sosial kita yang sedang berantakan. Kita tahu Indonesia ada dalam situasi gelap, tetapi selalu ada cahaya yang memungkinkan kita menjadikan politik itu bukan sekedar sebagai tukar tambah, tapi juga untuk berbagi itu. Kalau tukar tambah selalu ada kepentingan, tapi kalau berbagi itu artinya ada kehangatan antara warga negara untuk merasakan kesulitan ekonomi bersama, merasakan kemarahan mahasiswa, kesesatan-kesesatan yang dibuat oleh elit politik itu. Tetapi kita tahu bahwa di bulan puasa, di bulan Ramadan ini ada semacam persahabatan rohani antara manusia, antara warga negara, bahkan antara umat beragama. Nah, itu yang kita sebut sebagai keindonesiaan yang sejati itu. Jadi saya mulai dengan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita tahu bahwa kalau kita mulai membersihkan diri dari dalam, maka cahaya akan tumbuh lagi untuk memancar keluar. Jadi batinkanlah bahwa kefitrian kita hanya didasarkan pada keinginan kita untuk merawat negeri ini, merawat komunitas, merawat keluarga, dan memanfaatkan waktu-waktu yang mungkin tersedia berlebih, berbeda dengan suasana kerja sehari-hari. Ada jedah batin, ada jedah fisik, tetapi yang kita sebut sebagai jedah itu hanyalah semacam persiapan untuk masuk kembali di dalam kehidupan yang real, kehidupan politik yang real, kehidupan ekonomi yang real setelah bulan Ramadan terutama tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat saya kaum Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam situasi semacam ini, dalam bulan Ramadan ini, saya pikir ada baiknya memang kita tetap Ramadan dan penuh dengan cobaan ini, mencoba tetap arif menghadapi berbagai persoalan, merenung dan bertafakur. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi di bangsa ini? Karena saya kira bahasa agamanya biasanya sunatullah atau hukum alam gitu ya, bahwa kita itu akan menuai apa yang kita tabur. Nah, kalau melihat situasi di bangsa ini, saya kira sedikit banyak pasti kita punya andil terhadap apa yang terjadi. Katakanlah, oh bukan saya yang membuat kerusakan, tapi dengan Anda berdiam diri, itu kan juga Anda juga punya tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada bangsa ini. Ya betul, saudara Hersbono yang arif, bahwa kita menjadi arif justru karena kita merasa berkecukupan. Dan kita tahu bahwa rezeki itu bukan apa yang kita cari untuk kita dapatkan keuntungan, tapi apa yang disediakan oleh semesta alam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita paham bahwa kecukupan itulah yang membuat kita merasa berdamai dengan kesosialan manusia itu. Kecukupan itu menyebabkan kita merasa tidak memerlukan merampok ke harta negara atau harta orang lain dalam bentuk korupsi apalagi itu. Jadi kita tahu bahwa istilah cukup karena rezeki itu sudah diatur di langit. Di dalam agama kalau saya nggak keliru itu disebut sebagai qanaah. Jadi semacam orang Jawa bilang nerimo ing pandum, menerima aja apa yang ada itu dan bersyukur terhadap itu. Dan kalau kita belajar sosiologi mungkin ada prinsip di dalam Marxisme, from each according to his
ability to eat according to his needs. Itu masih pakai kata his itu karena mungkin zaman Marx belum dikenal, atau Marx belum belajar feminisme secara sempurna. Tetapi sekali lagi, atau dalam filsafat John Rawls tentang political justice yang disebut nerimo itu mungkin setara dengan, atau qanaah di dalam bahasa agama itu setara dengan pengertian justice as fairness itu. Jadi keadilan itu selalu kita peroleh kalau ada semacam kejujuran di dalam pembagian tuh. Itu yang mungkin bagus betul kalau kita renungkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita mulai melihat bahwa kemampuan kita untuk berbagi itu bahkan ada di dalam konstitusi kita, yaitu tugas pemerintah adalah selain berbagi pengetahuan supaya seluruh bangsa cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa, juga berbagi kekayaan supaya ada keseimbangan hidup, harapan hidup pada manusia Indonesia kan. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat fakir miskin itu adalah tugas justice as fairness. Itu yang juga diperintahkan oleh konstitusi kepada pemimpin kita tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita mulai melihat bahwa negeri ini mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi politik, itu kan ada korupsi, karena kejujuran tidak dihasilkan, maka ada tugas pertama pemerintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan perintah amar ma'ruf nahi mungkar justru bukan pada rakyat tapi pada pemerintah. Karena yang harus menghasilkan kejujuran adalah pemerintah, yang harus memberantas kebatilan itu adalah pemerintah, yang harus menghasilkan kemakrufan itu adalah pemerintah. Karena dia punya semua peralatan untuk mendistribusikan keadilan, untuk mencegah korupsi. Jadi tentu rakyat menginginkan ada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar at all cost di dalam keadaan yang sesungguhnya tuh, tanpa perlu ada semacam pertimbangan pragmatisme tuh. Jadi sekali lagi kita ini saya karena kita ada dalam bulan Ramadan, kita mulai membuat refleksi rohani pada bangsa ini bahwa apa yang menyebabkan kita terpuruk sebetulnya yaitu pemimpin yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menarik tadi Anda bicara soal konsep qanaah, terima pandum gitu ya. Ramadan itu identik dengan atau puasa itu sebagai ajang untuk mengasah sensitivitas kita terhadap penderitaan orang lain gitu. Jadi artinya dengan qanaah tadi, dengan terima pandum, kita tetap bersyukur gitu ya. Karena kita menyadari bahwa mereka yang masih banyak yang lebih kekurangan dari kita. Dan bagi penguasa saya kira itu juga ujian. Apakah mereka juga masih sensitif mendengarkan penderitaan rakyat, atau malah sibuk dengan kekuasaannya itu menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyat? Betul, kita ada dalam ujian total tentang daya tahan batin kita untuk melihat kepengecutan para politisi. Kita diuji untuk melihat ketajaman akal kita untuk menemukan di mana kekuasaan itu menyembunyikan ambisinya. Kita dibekali oleh perasaan yang peka untuk melihat bagaimana penderitaan tetangga kita, penderitaan mereka yang jauh dari pusat kekuasaan itu diakibatkan oleh kerakusan mereka yang ada di pusat itu. Bagaimana kita bayangkan di dalam 5 tahun ini mobil-mobil bekas yang mungkin masih dibeli secara cicilan oleh rakyat yang berupaya untuk memenuhi kehidupan transportasi mereka itu hanya untuk ngangkut bahan mentah misalnya, akhirnya mesinnya itu sering rusak itu karena pakai BBM oplosan. Kita paham bagaimana kesulitan memperoleh bahan makanan itu karena suplai pupuk yang akhirnya tidak tiba di lahan-lahan petani itu. Jadi semua itu menunjukkan bahwa memang kita dalam kegelapan, dan mereka yang ada dalam kegelapan justru yang bisa bertahan untuk menunggu cahaya itu. Tetapi di dalam politik selalu ada dalil bahwa kekuasaan itu harus dikontrol, kekuasaan itu tidak boleh arogan, kekuasaan itu harus membuka diri itu. Dan persahabatan antara rakyat dan penguasa justru terletak pada kemampuan kekuasaan untuk mendengarkan keluhan rakyat, mendengarkan perintah moral dari rakyat jelata tentang ketidakadilan itu, mendengarkan ungkapan bahkan mungkin cacian dari mahasiswa yang memang harus diucapkan itu. Kendati mereka tidak menuntut lebih, mereka hanya ingin ada hak mereka untuk membayangkan masa depan itu. Jadi kita mulai membayangkan misalnya bahwa
bulan suci ini kita sucikan dulu cara kita berpikir itu. Jangan curigai para mahasiswa, jangan curigai emak-emak yang berpidato di atas mobil komando. Jangan berupaya untuk menghalangi kalangan akademis untuk membuat semacam analisis yang berbeda dari analisis pemerintah itu. Nah, semua itu yang kita maksudkan sebagai pembersihan batin tuh. Kemungkinan terjadi crash karena crash ekonomi misalnya itu mulai terlihat tuh, bahwa kepercayaan pada sistem perbankan kita atau sistem keuangan kita atau sistem ekonomi kita keseluruhan itu betul-betul buruk tuh. Dan sinyal internasional juga menunjukkan bahwa Indonesia agak sulit untuk tampil dalam profil yang dibayangkan, yaitu akan jadi negara maju kalau kondisi perekonomian hari ini tidak membekas atau tidak membekaskan harapan pada rakyat. Kalau kondisi politik hari ini juga masih dilihat sebagai upaya transaksi di antara elit, sementara permintaan keadilan terutama pada mantan Presiden Jokowi itu seolah-olah dianggap sebagai kecengengan atau keributan para mahasiswa, padahal itu adalah hal yang real itu. Jadi kita paham bahwa ada saatnya di bulan suci ini kita endapkan semua hal yang membuat kita marah, tetapi analisis terhadap keadaan tentu tidak bisa dihentikan hanya karena ada bulan Ramadan kan. Di Ramadan itu ada upaya kita untuk membersihkan batin, tetapi pikiran kita juga jadi bersih, jadi makin bening ketika kita mengetahui bahwa dimensi-dimensi kesosialan manusia diabaikan oleh rejim sebelum ini kan. Dan itu yang sebetulnya ingin dimintakan oleh masyarakat sipil supaya diperbaiki oleh pemerintahan yang baru, yaitu Presiden Prabowo. Bagi pemerintahan Prabowo, Ramadan ini juga momen penting untuk menjalankan perintah agama, ya. Itu kan tugas pemerintahan itu apa? Antara kalau dalam konsep Islam ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Itu justru dengan kekuasaannya dia bisa mencegah perbuatan yang menyerukan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dan saya kira itu merupakan tugas utama jika ingin memenuhi janjinya untuk mensejahterakan rakyat, karena korupsi itu betul-betul sudah luar biasa. Ya, mudah-mudahan Presiden Prabowo dan kabinet mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi justru ketika memasuki bulan puasa ini dan ada kebutuhan pasti yang akan meningkat konsumsi di akhir bulan puasa nanti untuk menjelang Lebaran. Tetapi ada hal lain yang tentu ingin dipesankan oleh publik, bahwa keinginan kita untuk melihat pemerintahan yang bersih, yang fitri, justru harus dimulai dengan penepatan janji oleh Presiden Prabowo tentang korupsi, tentang kasus-kasus yang sebetulnya direkayasa. Kan semua itu bisa kita endapkan untuk kita bayangkan bahwa Indonesia akan jadi mulia, artinya dimuliakan kalau kita mampu untuk juga menghargai potensi kita untuk mandiri sebagai bangsa, kendati keadaan ekonomi dunia itu dibayang-bayangi oleh perang dagang antara antara Amerika Serikat dan Cina. Juga kita mungkin membayangkan arogansi dari Donald Trump yang berupaya untuk menjadi polisi dunia kembali. Lalu mungkin akan ada semacam reaksi dari Eropa yang menganggap bahwa Trump itu berlebihan menekan Eropa. Jadi semua hal itu kan ada di dalam headline kita. Tapi headline yang utama di kita adalah soal hak rakyat untuk membayangkan masa depan mereka tuh. Mereka tidak paham bagaimana global politics atau financial player di tingkat dunia itu mempermainkan kurs Indonesia misalnya. Mereka tidak paham bagaimana implikasi dari global security terhadap sistem pertahanan kita. Tapi mereka ingin supaya janji untuk masa depan itu yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo soal kehidupan yang berkecukupan nanti, atau bayangan bahwa Indonesia akan tumbuh sebagai negara yang cerdas, bayangan bahwa bonus demografi itu betul-betul akan menjadi kenikmatan dari anak cucu di masa depan. Kan gejala itu yang justru menjadi simpanan memori publik melalui janji-janji kampanye Presiden Prabowo. Nah, kalau sekarang kita mulai melihat bahwa mulai ada ketidakstabilan di dalam kabinet, mulai ada tuntutan supaya betul-betul kabinet ini mendasarkan diri pada etika publik. Nah, semua itu sebetulnya upaya dari masyarakat sipil untuk bukan sekedar memaksa, tapi mengingatkan bahwa janji pemilu itu adalah
semacam ya akidah politik dari seorang politisi kan. Karena kalau kita dijanjikan sesuatu itu artinya itu ada tagihan sempurna, semacam perintah moral, semacam kesungguhan yang harus diperlihatkan pada rakyat. Nah sekarang kita tunggu bagaimana Presiden Prabowo memperbaiki citra beliau yang selama ini kalau kita baca di dalam sosial media itu negative impression terhadap Presiden Prabowo itu makin lama makin tinggi itu. Tentu Pak Prabowo mengerti bahwa dia punya waktu yang panjang untuk membuktikan bahwa semua janji dia itu termasuk pemberantasan korupsi terutama dan upaya untuk mencegah kembalinya politik yang sifatnya otoriter itu bisa dia pastikan akan menjadi landasan dari kabinetnya. Nah kita hanya berharap itu sambil memenuhi janji pribadi kita masing-masing untuk menjadi manusia, membersihkan kembali supaya kefitrian itu bisa kita tempuh secara aman di dalam masa bulan puasa ini. Saya kira itu semacam renungan dari saya, Heru Subono Arif dan FNN. Dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.